Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nila Farihatul Maula, Ervinda Liliana Prastiwi, dan Alfiatul Mukaromah akan menyampaikan tentang pembelajaran dan konsep puasa. Di sini saya Nila Farihatul Maula akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai metode pembelajaran pada materi puasa. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu metode pembelajaran yang tepat digunakan pada materi puasa, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah seperangkat cara, jalan, atau langkah yang digunakan oleh pendidik di dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan tertentu atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan di dalam silabus mata pelajaran. Nah, metode pelajaran pada materi puasa yang akan kami gunakan itu ada dua, yaitu metode Jigsaw dan metode Make a Match. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu metode Jigsaw. Metode Jigsaw adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa dalam satu kelas itu dibentuk menjadi beberapa kelompok, yang mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 hingga 6 orang anak. Nah, masing-masing anak bertanggung jawab penuh untuk memahami subtopik materi yang telah diberikan kepadanya dan juga bertanggung jawab untuk menyampaikan materi tersebut kepada teman yang lainnya. Dalam metode Jigsaw ini terdapat yang namanya kelompok asal dan juga kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok induk siswa yang mana pada kelompok tersebut para siswa dengan berbagai jenis kelamin, kemampuan, dan juga latar belakang yang berbeda dikelompokkan menjadi satu kelompok. Kemudian, kalau kelompok ahli yaitu kelompok yang terdiri dari masing-masing anggota yang berasal dari kelompok asal, yang mana masing-masing anggota tersebut memiliki tugas yang sama, yaitu untuk memahami materi-materi tertentu yang memiliki kesamaan materi. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada metode Jigsaw itu sendiri yaitu yang pertama, guru membagi siswa yang ada dalam satu kelas itu menjadi beberapa kelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 hingga 6 orang anak. Setelah dibagi menjadi kelompok, kelompok itu dinamakan kelompok asal. Nah, kemudian masing-masing anggota dari kelompok asal yang memiliki materi yang sama dikelompokkan lagi menjadi satu kelompok yang disebut dengan kelompok ahli. Nah, di dalam kelompok ahli tersebut, setiap anggota yang memiliki materi yang sama bertugas untuk mempelajari dan mendiskusikan materi tersebut. Jika kelompok ahli itu sudah selesai berdiskusi, maka masing-masing anggota dari kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asalnya untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari tadi kepada teman-temannya di dalam satu kelompok asal tersebut. Mereka terus menjelaskan secara bergantian. Setelah selesai, maka kelompok ahli, masing-masing dari kelompok ahli itu mempresentasikan hasil pemahaman mereka di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan evaluasi dan juga penarikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipelajari tadi. Setelah itu, guru melakukan penutup. Metode pembelajaran yang akan kami gunakan yang kedua adalah metode Make a Match. Metode pembelajaran Make a Match adalah metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu soal dan kartu jawaban, yang mana dalam pengaplikasiannya tiap-tiap peserta didik diminta untuk mencari pasangan yang cocok dari soal ataupun jawaban yang telah mereka terima dari kartu yang telah mereka dapatkan. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan metode pembelajaran Make a Match ini ada dua versi. Yang pertama yaitu menurut Soimin. Menurut Soimin, langkah-langkah metode pembelajaran Make a Match yaitu yang pertama, guru menyiapkan dan menyediakan kartu-kartu yang berisi kartu soal dan juga kartu jawaban. Kemudian, masing-masing peserta didik diminta untuk mengambil satu buah kartu. Setelah peserta didik membuka kartu tersebut, maka para peserta didik bertugas untuk mencari pasangan yang cocok dari soal atau jawaban yang telah mereka terima dari kartu tadi. Peserta didik diberi batas waktu untuk mencari pasangan yang cocok. Apabila peserta didik berhasil menemukan pasangan yang cocok sebelum batas waktu berakhir, maka mereka akan diberikan poin. Namun sebaliknya, jika peserta didik tidak berhasil menemukan pasangan yang cocok hingga waktu berakhir, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, setelah sesi pertama selesai, maka kartu tersebut akan dikocok kembali dan permainan juga akan dilanjutkan, sehingga masing-masing peserta didik dapat memiliki kesempatan untuk menerima atau mendapatkan soal atau jawaban yang berbeda-beda. Setelah permainan
menggunakan kartu tersebut selesai, maka guru kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran pada saat itu, kemudian melakukan penutup. Nah, itu tadi metode make a match menurut Soimin. Kemudian versi yang kedua yaitu metode pembelajaran make a match menurut Miftahul Huda. Menurutnya, langkah-langkah pembelajaran metode make a match yaitu yang pertama, guru menyediakan kartu-kartu yang terdiri dari kartu soal dan juga kartu jawaban. Setelah itu, guru membentuk dalam satu kelas itu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang nantinya akan mendapatkan kartu soal dan kelompok kedua yang nantinya akan mendapatkan kartu jawaban. Nah, setelah masing-masing kelompok diberi kartu soal dan juga kartu jawaban, maka masing-masing anggota dari kelompok pertama, yaitu kelompok yang mendapatkan kartu soal, itu bertugas untuk mencari jawaban dari soal tersebut. Jadi, mereka bertugas untuk mencari pasangan yang cocok yang ada pada kelompok kedua. Setelah anggota dari kelompok satu ini menemukan pasangan yang cocok, maka mereka akan melaporkan hasilnya kepada guru. Guru mencatat hasil tersebut. Kemudian apabila waktunya sudah berakhir, ada yang belum menemukan pasangan yang cocok, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, untuk yang sudah menemukan pasangan yang cocok tadi, maka masing-masing peserta didik saling bergantian untuk melakukan presentasi di depan kelas menyampaikan hasil dari soal serta jawaban yang telah mereka dapatkan. Lalu di akhir pembahasan, guru menyampaikan kesimpulan dan mengevaluasi pembelajaran pada hari tersebut serta melakukan penutup. Nah, itu tadi metode pembelajaran make match menurut Miftahul Huda. Dan itu tadi metode pembelajaran jigsaw dan juga metode pembelajaran make a match yang kami rasa cocok digunakan untuk materi pembelajaran fikih puasa. Untuk selanjutnya mengenai definisi puasa dan rukun serta syarat puasa akan disampaikan oleh Ervinda Liliana. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai definisi puasa, rukun dan syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan hikmah puasa. Di sini saya akan membahas mengenai definisi puasa dan rukun serta syarat puasa. Puasa berasal dari kata somu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Puasa dapat juga dipahami dengan menahan diri dari makan, minum, serta segala sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan ibadah puasa sepanjang siang hari sesuai dengan cara dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim. Sebelum datangnya Islam, puasa bukanlah hal yang tabu. Bahkan sebelum datangnya Islam pun puasa sudah diwajibkan. Dengan kata lain, ibadah puasa bukanlah ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga sudah disyariatkan pada zaman Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung, karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari pencampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Berikutnya ialah mengenai rukun dan syarat puasa. Orang yang melakukan puasa harus memenuhi rukun puasa, antara lain yaitu: pertama, niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa, lakukan niat di dalam hati dengan ikhlas. Niat untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, mengenai syarat puasa. Syarat puasa terdiri dari dua macam, yakni syarat wajib dan syarat sah. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan puasa, agar puasanya menjadi sah dan diterima. Pertama, yakni syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa terdiri atas berakal, balik, dan mampu berpuasa. Sedangkan syarat sah puasa ialah beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, serta dalam waktu yang diperbolehkannya untuk berpuasa. Baik, sekian pembahasan mengenai definisi puasa dan rukun serta syarat puasa. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ini yang pertama adalah memasukkan benda ke dalam jauf melewati manfas. Nah, yang dimaksud jauf adalah lubang yang tembus ke organ tubuh bagian dalam, seperti hidung, telinga bagian dalam, otak, dan lainnya. Nah, sedangkan manfaat adalah jalur terbuka yang menjadi jalur keluar masuknya benda ke dalam jauf. Adapun jalur yang dianggap manfas adalah mulut, telinga, hidung, dan sabilain. Nah, sabilain itu apa? Yaitu dua lubang kemaluan. Maka, orang yang disuntik infus
atau meneteskan obat mata, puasanya tidak batal karena benda tersebut tidak melewati manfas, tetapi melewati pori-pori kulit. Kemudian yang membatalkan yang kedua yaitu mengeluarkan sperma. Jadi mengeluarkan sperma atau inzal bisa membatalkan puasa jika disebabkan persentuhan kulit dengan syahwat. Bila inzal seperti mimpi basah atau merenung yang tidak terus-menerus, maka puasanya tidak batal. Kemudian hal yang membatalkan yang ketiga yaitu bersetubuh atau bercampur atau jima. Jadi perbuatan ini dapat membatalkan puasa, baik dilakukan secara normal melewati jalur depan atau abnormal, yaitu melewati jalur belakang. Jadi ingat, orang berpuasa kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, di samping puasanya batal, juga dikenai sanksi yang sangat berat, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh ada yang terputus walaupun dengan alasan sakit. Jika tidak mampu, maka dengan memerdekakan budak. Jika tidak mampu lagi, maka harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Masing-masing yaitu mendapatkan 1 mud, yaitu berapa? 6,75 ons. Hal yang membatalkan yang keempat yaitu sengaja muntah. Jadi yang dimaksud sengaja muntah di sini adalah seperti memasukkan tangan ke dalam tenggorokan atau cara lainnya dengan maksud agar ya itu muntah. Jadi gimana ya, di tangannya itu dimasukkan ke dalam tenggorokan, maka akan mengakibatkan orang tersebut muntah. Dan semua hal-hal yang disebutkan di atas tadi bisa membatalkan puasa dengan catatan jika tahu bahwa hal itu adalah membatalkan puasa. Dilakukan dengan sengaja, kemudian dilakukan dengan kehendak sendiri, dan jika melakukan karena lupa bahwa dirinya itu sedang berpuasa, atau melakukannya itu karena lupa atau tidak tahu, yang bisa ditolerir atau mazdur. Jadi maka puasanya itu tidak batal. Kemudian berikutnya yaitu materi tentang hikmah puasa. Di samping merupakan ibadah yang mempunyai nilai pahala yang tinggi, puasa juga mengandung hikmah dan pembelajaran hidup yang mendalam. Jadi di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasannya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi, hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa antara lain yang pertama yaitu belajar mengendalikan diri. Nah, inti puasa ini adalah pengendalian diri, bukan hanya dari makan dan minum, namun dari segala nafsu hina. Ada orang yang mengajak bertengkar misalnya, hati kita berkata, wah, saya puasa. Kalau bertengkar, hati kita berkata, apa gunanya saya puasa? Gitu. Jadi ada maksud, misalkan ada maksud ngerasani teman nih, hati bicara, saya sekarang puasa. Allah tidak butuh terhadap puasanya orang yang berkata kotor. Jadi begitu seterusnya. Belajar mengendalikan diri saat berpuasa ini akan memberikan pengaruh positif pada pengendalian nafsu secara total. Begitu. Kemudian hikmah yang kedua yaitu melatih jujur dan amanah. Jadi saat puasa, bisa saja tanpa sepengetahuan siapapun kita makan atau minum. Walau ada makanan lezat atau minuman segar, namun kita tidak memakannya sekalipun. Tidak ada orang yang tahu. Jadi sampai waktunya tiba, yaitu waktu berbuka. Berarti puasa mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap jujur pada diri sendiri dan melaksanakan amanah dengan sebenar-benarnya. Hikmah yang berikutnya yaitu merasakan penderitaan fakir miskin. Jadi kita diajarkan tentang kepekaan perasaan, tidak cukup hanya dengan teori. Seringkali kita mendengarkan kisah tentang penderitaan orang miskin yang berjuang mati-matian demi sesuap nasi. Tapi apa yang kita lakukan hanya sebatas bersimpati ya mungkin, tidak berempati. Maka dengan berpuasa kita akan merasakan langsung penderitaan kaum duafa dan berempati dengan mereka. Kalau sehari saja tidak makan sudah kelaparan, apalagi mereka yang 2 atau 3 hari tidak menemukan sesuatu untuk dimakan. Bagaimana ya rasanya? Jadi dengan berpuasa kita itu dilatih untuk merasakan penderitaan fakir miskin begitu. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya. Kemudian hikmah yang keempat yaitu berpikir dewasa dan jernih. Jadi perut yang kosong akan membuat pikiran kita menjadi jernih, tajam, kemudian rasional dan mudah menangkap hal-hal yang jermeh sekalipun. Jadi puasa melatih jiwa menjadi dewasa dan matang.
kemudian bijak. Kemudian Luqman Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, jika perutmu penuh, maka pikiranmu akan mati dan anggota tubuhmu malas beribadah." Jadi kita bisa mengambil hikmah dari puasa. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih dewasa dan jernih. Kemudian yang kelima adalah menjaga kesehatan. Puasa dapat menjaga kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Jadi tubuh manusia yang indah ini tersusun dari beberapa organ yang saling terkait. Nah, organ tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Kerusakan satu organ akan berpengaruh pada organ yang lainnya. Maka, sama dengan alam, tubuh juga mengalami siklus atau perputaran yang diberi nama siklus biologis. Nah, siklus tubuh ini mengatur segala kebutuhan tubuh seperti makan, minum, kemudian juga tidur. Jadi setiap detik siklus tubuh ini terus bekerja tanpa kita sadari. Hampir seluruh ahli kesehatan sepakat bahwasannya alat pencernaan atau perut menjadi sumber penyakit, dan sudut pandang kesehatan supaya puasa ini seperti yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa adalah menyehatkan, sebab dalam puasa kita diajari untuk tertib dan mengkonsumsi makanan secara proporsional, yang intinya memelihara alat pencernaan yang menjadi pangkal penyakit. Jadi kita dapat mengambil hikmahnya. Jadi maka orang-orang itu salah alamat jika orang-orang yang tidak berpuasa dengan alasan kesehatan itu lebih dari semua itu. Jadi ada baiknya kita renungkan sebagian perkataan orang bijak. Jadi siapa yang banyak makan pasti banyak minum. Seperti orang seperti itu maka banyak tidur juga. Jadi orang yang banyak tidur berarti telah menyia-nyiakan umurnya. Kemudian hikmah yang keenam yaitu puasa sebagai motivator kemajuan. Jadi seringkali orang berpuasa itu bermalas-malasan hingga melalaikan tugas, rutinitas sehari-hari karena dengan alasan berpuasa. Tentu hal ini itu tidak dikehendaki oleh agama. Sebagai bukti bahwa berpuasa dapat mendorong semangat juang yang tinggi. Banyak peristiwa bersejarah terjadi di bulan Ramadan. Justru dapat meraih sukses yang luar biasa. Begitu. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tentang bab puasa. Semoga materi yang telah kita presentasikan tadi menjadi bermanfaat dan menambah kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.